Baik sahabat Poloket, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menggambar beberapa teknik atau cara memasang atau membuat soft drawing pemasangan kusen aluminium window dengan menggunakan bahan yang sudah saya siapkan pada gambar. Dia menggunakan bahan window wall. Di sini saya buka gambarnya. Di sini ada beberapa profil dan ini menggunakan bahan window wall, glass bead. Ini sebetulnya untuk pemasangannya dia lebih simpel. Ini untuk sistem pemasangannya. Nah, ini untuk bahan untuk daun jendelanya. Kalau seandainya memang kita memerlukan jendela pada bangunan tersebut. Adapun kalau misalkan tidak, kita cukup tinggal ini dipasang glass bead, kemudian kita pasang kaca di sini. Oke, di sini dengan ketebalan 30 cm, lebarnya di sini tidak tertulis, di sini lebarnya 70 cm, berarti ini adalah menggunakan profil 3in seri 70E casement NV glass, produk dikeluarkan oleh YKKAP Indonesia atau sering kita sebut Waikiki. Untuk sistem profil, detail rubber. Ini untuk detail karetnya. Di sini kita akan coba dituangkan dalam satu unit jendela. Baik, kita langsung saja. Di sini kita ada window wall, kita tarik keluar. Tarik, kita blok, kita copy, kita tarik keluar. Oke, kacanya nggak ke blok, kita copy. Oke, ini adalah kaca dan ini adalah glass bead. Ini frame kusen yang disebut frame kusen window wall. Kalau kita pisah, dia bentuknya seperti ini. Dan kita akan buat misal untuk kaca mati. Misalkan kita butuh kaca mati, ini adalah potongan samping. Jika kita membutuhkan kaca mati, berarti yang kita butuhkan adalah profilnya. Profil ini, kemudian kita tambahkan glass bead, kita pasang glass bead. Oke, fungsinya glass bead ini adalah untuk memudahkan kita pasang kaca. Kemudian ini ada karetnya ditaruh di satu sisi. Namun kalaupun tidak pakai karet, ini masih bisa, kalaupun tidak pakai karet, kita masih bisa menggunakan yang namanya silikon sealant. Nah, ini
menggunakan silikon sealant, dan ini adalah backup tebal 1 cm. Kemudian kita masukkan kaca, gelas, anggaplah ini kaca. Kemudian kita masukkan si backupnya dengan sealant. Ini sebetulnya kita masukin backupnya dulu. Ini backupnya gak usah setebal ini, cukup 1 cm. Kita masukkan, kemudian tembak pakai sealant. Atau misalkan ini pun gak usah pakai karet, kita gunakan sealant aja. Kita mirror. Oke. Berhubung atas dengan bawah sama, maka kalau versi gambar kita cukup copy saja, kemudian mirror. So, sudah jadi. Ini kita mirror dulu aja biar ketutup. Oke. Jadi, namun ada gambar yang nampak nggak masalah. Ini secara tampak samping. Kalau kita ukur di sini openingnya adalah 49. Oke. Misalkan kita tarik kalau 100. Misalkan 500. Oke, 500 jos. Copy, taruh, kemudian kita lock. Kemudian kita kemudian kita stretch ke bawah, tarik, teruskan. Oke. Kemudian di sini kita tarik karena ini adalah garis kusen. Kemudian kita mirror. Kita ambil as mid bit 2 point for searching the mid bit 2 point. Oke. Yes. Kemudian di sini kita kasih dimensi berapa? 30. Kemudian glass bitnya berapa? Nah, kemudian kacanya berapa? Ya Tuhan, kenapa begitu? Nah,
kasih dimensi. Nah, ini adalah detail tampak samping secara potongan. Kalau misalkan kita punya jendela, ini anggaplah jendela kita, ini 30, ini anggaplah jendela yang kita punya. Jika kita potong dari sini, jika kita potong, maka yang kita lihat akan seperti ini. Begitupun dengan bawah. Bawah kita potong. Nah, bawahnya kita potong pun yang terlihatnya akan seperti ini. Kita mirror, kita rotate, putar bawah lah, putar, kemudian kita tarik, dan hasilnya akan seperti ini. Sorry. Nah, untuk posisi glass bead harus selalu ditaruh di dalam, jangan sampai di luar. Kenapa ditaruh di dalam? Karena supaya tidak riskan untuk bocor. Maka ini adalah dalam. Ini adalah luar. Maka jika air hujan jatuh ke sini, maka dia tidak akan bisa masuk dari celah-celah di glass bead. Kalau misalnya glass bead di depan, otomatis air hujan jatuh ke sini, dia akan masuk ke area sini. Nah, masuk ke sini. Itu yang menyebabkan bocor. Kalau memang untuk window wall ini untuk jaminan daripada daripada air itu sangat kecil resikonya. Nah, ini dia cara menggunakan material atau cara memasang, proses pemasangan material jendela mati dengan menggunakan profil window wall aluminium produk YKKAP. Adapun untuk yang ketemu jendela, profil ini tetap sama namun tidak menggunakan glass bead. Mari kita lihat, di sini ada detailnya. Kita ambil saja keluar. Ini dimensinya kita buang saja. Ini dimensi nggak perlu. Nah, ini dia. Apa yang membedakan? Kita balik. Yang membedakannya adalah dari kesini aja, sini outside,
side. Kenapa pada area jendela? Kalau misalkan ada pertanyaan di sini, kenapa pada area jendela glass pitnya ditaruh di posisi di luar? Jawabannya adalah karena jika posisi glass pitnya di dalam, maka akan susah untuk memasukkan kaca. Jika glass pitnya di luar, dia cuma cukup dicongkel, ini dicongkel, dikeluarkan, kemudian kaca bisa masuk, tutup lagi, klek, langsung bisa kita pasang dari luar. Kemudian kita matikan dengan sealant. Yang membedakannya adalah profil yang digunakan untuk daun jendela. Di sini ada ini profil stopper. Ini profil daun jendela. Untuk stoppernya ini langsung dapat stopper dari si cushion window wall-nya. Jadi untuk bahan jendela itu ada tambahan satu profil. Ini namanya. Ini bentuknya. Ini dia. Nah, ini profil tambahannya. Atau kalau dikasih kodenya K75693. Kemudian di sini ada karet-karet. Nah, khusus untuk karet ini harus selalu dipasang, kecuali ini. Kadang kalau ini biasanya ada yang pasang, ada yang enggak. Kalaupun dipasang biasanya sering melupas atau copot. Nah, kalau ini bisa dibuang juga karetnya, bisa kita ganti pakai sealant. Biasanya untuk saat ini lebih pada menggunakan sealant untuk perkuatan kaca, karena selain bisa rapi, juga tidak ada istilah karet ngelupas, karena sealant benar-benar permanen. Kalau tidak dikelupas dengan menggunakan cutter, dia tidak akan dapat dikelupas. Baik, itu saja perkenalan untuk jendela aluminium fix dengan top hang ataupun swing. Ini bisa difungsikan untuk top hang ataupun swing. Hanya yang membedakan adalah posisi engselnya saja. Dan di sini masih ada beberapa profil, banyak profil yang akan saya jelaskan. Di antaranya ini adalah profil untuk frame pintu dengan menggunakan pintu solid kayu, daun pintu kayu. Kemudian di sini ada curtain wall dengan menggunakan mullion stick system. Kemudian ini juga stick system glass to glass. Kemudian ini masih curtain wall. Jadi curtain wall itu ada beberapa banyak sekali tipenya, dan di sini ada aluminium sliding yang mana telah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian di sini juga ada frame pintu, cushion pintu. Di sini ada detailnya, ada frame pintu yang ketemu aluminium, dan ini adalah
yang ketemu daun pintunya pintu solid atau kayu, dan ini adalah pintu yang ketemu full aluminium. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan di next video bisa kita bahas yang lebih rinci lagi terkait pekerjaan aluminium. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang ingin menjalankan bisnis di bidang aluminium. Semoga diberikan kemudahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.